Halo teman-teman semuanya, ya lama udah nggak bikin video pembahasan produk lagi ya. Dan kebetulan hari ini saya dapat produk pinjaman juga dari Bro Felix Lee. Thank you banget udah minjemin saya produk, dan ini adalah DAC yang bakal kita bahas nih. Nah, DAC ini mungkin brandnya ini cukup asing ya. Saya pun juga baru dengar. Namanya tuh Time Ear, tapi jangan salah. Time Ear ini ternyata punya reputasi yang lumayan bagus bikin DAC wireless. Apa sih DAC wireless? Jadi teman-teman, DAC wireless itu adalah perangkat DAC yang dia berfungsi sebagai receiver ataupun perangkat source, mungkin laptop ataupun perangkat DAP dan lain sebagainya, dihubungkan ke perangkat ini melalui koneksi wireless, mungkin Bluetooth atau WiFi ya, tapi kebanyakan sih pakai Bluetooth. Dan receiver ini akan menerima file dan menencodingnya menjadi format atau menjadi bentuk analog, sehingga bisa kita dengar melalui earphone kesayangan kita atau headphone kesayangan kalian dah. Nah, sekarang banyak banget memang DAC wireless yang cukup ternama. Mungkin dari View ada BTR series, ada Sunlink dengan Up series. Nah, Time Ear ini merupakan brand yang cukup konsisten ngeluarin produk yang bagus, dan kali ini kita bakal bahas seri yang menurut gua tuh menarik. Namanya adalah Time Ear BTE 222, dan produk ini bakal kita bahas. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, kita bakal cek dulu nih apa aja spesifikasi yang menarik dari produk ini ya. Mulai dari Bluetooth, dia pakai Bluetooth chip dari Qualcomm. Nah, kalau dari Qualcomm biasanya dia mendukung koneksi aptX HD, dan dia juga menggunakan chip internal ataupun DAC internalnya itu adalah menggunakan chip dari AKM dengan seri 4377A. Kurang dikenal ya, tapi 4377A ini menurut saya juga DAC yang bagus karena dikombinasikan dengan amplifier dari ISS. Jadi ini dua brand chip kenamaan dalam satu produk yang menggunakan amplifier dari ISS, yakni IS9603. Karakternya seperti apa nanti kita bahas. Selain itu, seperti saya bilang, ada kelebihan dari DAC wireless ini, di mana DAC wireless ini juga bisa menjadi receiver ataupun buat alat komunikasi ya. Jadi istilahnya kalau earphone kalian belum ada mikrofon, di DAC wireless rata-rata disematkan mikrofon. Dan di sini dia menggunakan chip CVC 8.0, dan dia juga menggunakan two microphone array. Jadi ada dua mikrofon yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi sehingga suaranya jernih. Nanti kita bakal tes suara juga deh, mikrofonnya kayak gimana. Fast charge juga mendukung, dan yang terakhir adalah ada multifunctional button. Oke, nggak dibahas ya di sini ketahanan baterai berapa lama, tapi ya oke lah, nanti kita bahas tipis-tipis di pembahasan lebih lanjut. Oke teman-teman, kita cek aja ya kelengkapan dari Time Ear BTE 222 ini. Apa aja yang dalam paket penjualannya? Yang pasti kalau kita buka, yang pertama ada DAC-nya. Nah teman-teman, di tangan saya ini adalah Time Ear BTE 222. Wow, ini DAC yang menurut saya build quality-nya lumayan solid ya. Tapi kalau urusan kelengkapan sih, tadi kebetulan ya kalau ketika saya buka boxnya, saya hanya menemukan DAC ini aja. Entah untuk kelengkapan yang lainnya ada atau tidak, kalian bisa cek di websitenya Time Ear aja. Tapi karena ini kita kebetulan dapat pinjaman sampel unit ya, kita bakal cek quality-nya gimana. Secara umum sih Time Ear ini, nah ada banyak varian yang menurut saya warnanya menarik. Kebetulan yang warna saya pegang ini adalah warna biru yang menurut saya matching juga nih dengan earbud yang baru saya dapat dari teman saya juga. Ada warna black juga, ada green, dan juga warna abu-abu ya. Nah, kita bakal fokus ke build quality-nya yang satu ini. Jadi kalau di bagian depan ini ada logo NFC. Jadi perangkat ini ternyata juga mendukung koneksi melalui NFC. Lanjut bagian atas ada port audio 3,5 dan juga ada port mikrofon. Bukan port sih, lebih tepatnya ada mikrofon di situ. Di bagian samping ada tombol power dan juga multifunctional button, serta ada tombol nih ya, gain atau switch gain, dan ada port mikrofon lagi. Lanjut di bagian bawah ada port charging Type-C, dan di samping ini ada logo Time Ear. Nah, ini yang menarik, kenapa dia tidak menggunakan port balance? Kalau menurut saya mungkin ini lebih ke untuk menjaga ketahanan baterai ya. Karena Time Ear BTE 22 ini kabarnya dia bisa tahan hingga 12,5 jam ketahanan baterainya. Jadi ini menurut saya ketahanan baterai yang panjang loh. Karena memang untuk mendapati performa baterai yang panjang, maka kita harus hemat daya ya. Mungkin itu pilihan single ended kenapa dipakai. Kita bakal tes abis ini beberapa fiturnya, terutama mikrofon ya. Saya penasaran kualitas dua mikrofonnya seperti apa. Oke, gue lagi ngetes mikrofon dari BTE 2222 ya. Jadi kalian bisa dengerin
kualitas audionya apakah sesuai atau tidak dengan ini konfigurasi dua mikrofon ya. Oke teman-teman, mari kita bahas karakter suara dari TimeEar BTE 222 ini. Nah, satu hal yang menarik dari BTE 222 ini dari segi chip adalah kesamaan chip yang dipakai dengan SX5 kalau nggak salah ya. Jadi sama-sama menggunakan chip AKM dengan seri 4377A. Tapi setelah saya nanya teman yang memakai XX atau Creative SX5 ini, ada perbedaan karakter yang mendasar secara tonalitas dengan BTE 222 ini. Yang pertama sih, kalau saya dengerin BTE 222 ini dengan beberapa kans yang saya miliki. Yang pertama, saya pakai earbud. Ini earbud Demon dari Ahmad Faisal. Yang kedua, saya menggunakan Rose Quiet untuk daily driver, dan yang terakhir adalah ini adalah in-ear monitor yang sering saya pakai untuk critical listening, ini Febos atau Hisaniar yang seri T4 ya, memiliki 4 balance armature. Dia memiliki karakter yang menarik TimeEar BTE 222 ini. Entah kenapa, kalau saya dengerin BTE 222 ini memiliki karakter bass atau low frekuensi yang khas banget dengan chip AKM. Mana low frekuensinya itu cenderung tebal dan berbobot, teksturnya bagus. Tapi yang menarik tuh di mid frekuensinya. Setelah saya bandingkan 3 in-ear monitor saya, ketiganya itu sebenarnya memiliki karakter yang sedikit mirip. Yakni di mana Rose Quiet sih terdengar lebih khas ke vokal yang lebih tebal. Untuk earbud juga khas banget kan, mid range-nya earbud itu kan tebal juga. Dan juga Hisense T4 ini juga terkenal memang mid range-nya juga. Ketiga in-ear monitor ini ketika saya pakai BTE 222 ini, jadi mid range-nya tuh cenderung jadi lebih tipis, jadi agak shrill gitu ya. Bobotnya agak berkurang, tapi bukan berarti jelek ya. Mungkin kurang cocok aja di telinga saya, atau lebih preferensialnya ini untuk mid range yang lebih dominan ke upper mid range. Dia bakal lebih sweet, agak sedikit kering tapi masih ada kesannya enak, nggak sampai kesibilan. Nah, yang menarik high frekuensinya, jadi kerasa di boost banget. Jadi high frekuensi secara tonal tuh kerasa banget, ini lebih improve ya. Saya pakai earbud, saya pakai Quiet C ataupun pakai T4 ini, terkesan high frekuensinya tuh jadi lebih crispy, garing, tapi teksturnya tuh bagus banget. Jadi nggak seperti apa yang saya bayangin ketika nyobain chip AKM yang seperti di XX5 yang cenderung mendem dan juga agak warm ya. Walaupun kesan suaranya katanya sih XX5 itu analog ya, tapi ketika coba saya bandingin ternyata memang ada penurunan di high frekuensinya, atau high frekuensinya kurang dominan dibandingkan dengan TimeEar BTE 222 ini. High frekuensinya terkesan lebih agresif, tapi teksturnya tuh sangat bagus gitu ya. Jadi instrumen itu punya definisi yang sangat baik. Secara teknis, BTE 222 ini memiliki karakter yang bagus banget. Kenapa? Stagingnya luas banget. Dia memiliki staging yang kerasanya megah, imersif. Kesannya tuh memang kita berada di tengah-tengah satu panggung, tapi instrumen itu tersebar megah sekali, mulai dari height atau ketinggian hingga width atau lebarnya itu kerasa mantep banget gitu ya. Padahal ini Bluetooth receiver ternyata harganya nggak nyampe sejutaan, dan menurut saya ini suara yang seperti itu bagi teman-teman yang nyari teknis atau penggemar teknikalitas. BTE 2222 ini memiliki keunggulan di situ ya, terutama dari segi teknikalitas yang memiliki staging luas dan juga high frekuensi yang lebih terdefinisi dibandingkan kompetitornya. Ya mungkin kompetitor di harga segitu juga nggak banyak kan, Bluetooth receiver under sejutaan, rata-rata udah di atas sejutaan. Ya memang sih, dulu ini mungkin bisa head-to-head dengan Sounding Up 2 yang mungkin di harga 1,2an, tapi itu kan udah lama banget, serinya udah nggak ada. Harga segitu mungkin saingan yang paling dekat adalah Hidis H2, dimana karakternya jelas udah pasti kebanting banget Hidis H2 kan dengan BTE 222 ini. Nah, tergantung nih teman-teman nyari Bluetooth receiver atau cari DAC yang kompak, desain cakep, build quality kokoh. Gue saranin sih untuk ngecobain TimeEar BTE 222 ini. Ya, ini agak belibet sih. Memang namanya BTE 222. 222. Tapi gue rasa sih kebelibetannya itu sebanding dengan harga yang kalian dapetin dan kualitas yang kalian cobain. Secara garis besar gue puas banget dengan BTE 222 ini, karena memang DAC ini memiliki fitur yang pas banget di kantong. Harga under sejutaan, ada mikrofon, dia juga punya high gain, karakter suara punya teknis yang bagus, dan juga daya tahan baterai 12,5 jam dengan kodek aptX HD juga ada. Dan ini tinggal teman-teman pairing dengan in-ear monitor yang mungkin karakternya lebih bass heavy ataupun yang karakternya lebih mantap di ini ya,
Mid range-nya. Kenapa? Jadi pas banget, jadi sweet banget gitu kan. Thank you banget udah nyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you next time.